Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Kadra dari kelas 644A26. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Pertama, permintaan atau demand. Di dalam demand atau permintaan, terdapat desire to buy, willingness to pay, and ability to pay. Jadi, permintaan ini muncul karena ada keinginan kita untuk membeli dan kesediaan kita untuk membayar, kemudian kemampuan kita untuk membayar barang atau jasa yang kita inginkan. Teori permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu atau sesuatu yang diinginkan oleh seseorang untuk dimiliki agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Permintaan menunjukkan banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Faktor-faktor yang menentukan permintaan. Yang pertama ada harga barang itu sendiri, kemudian harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut, kemudian pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, kemudian cita rasa masyarakat dan ramalan mengenai keadaan masa yang akan datang atau masa depan. Law of demand. Apabila harga meningkat, maka jumlah barang yang diminta menurun. Sebaliknya, apabila harga menurun, maka jumlah barang yang diminta meningkat. Daftar permintaan atau demand schedule. Daftar permintaan merupakan suatu daftar atau tabel yang menunjukkan hubungan antara berbagai jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga yang berlaku. Contohnya seperti harga dari sebuah apel. Ketika demand-nya itu increase, maka price dari apel itu sendiri akan decrease. Begitupun sebaliknya. Kurva permintaan atau demand curve. Demand curve merupakan alat yang digunakan berupa grafik yang menggambarkan tempat kedudukan titik yang menghubungkan berbagai jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Pergeseran dan pergerakan kurva permintaan. Pergerakan di sepanjang kurva permintaan disebabkan oleh perubahan harga barang atau jasa itu sendiri dengan syarat ceteris paribus. Misalnya, penurunan harga beras yang akan menyebabkan kenaikan jumlah beras yang diminta. Perubahan tingkat harga barang itu sendiri akan menyebabkan perubahan jumlah yang diminta. Selanjutnya yang kedua, penawaran atau supply. Teori penawaran. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Faktor-faktor yang menentukan penawaran. Pertama, harga barang itu sendiri, kemudian harga barang-barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut, kemudian biaya produksi, tujuan operasi perusahaan tersebut, dan tingkat teknologi yang dibutuhkan. The law of supply. Jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Begitu juga ketika harganya turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga turun atau semakin sedikit. Penawaran atau supply schedule. Daftar penawaran merupakan daftar yang menunjukkan hubungan antara berbagai jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Contohnya pada tabel yang tertera. Dapat dilihat ketika price-nya increase, maka supply-nya juga akan ikut increase. Selanjutnya, kurva penawaran atau supply curve. Kurva penawaran merupakan tempat kedudukan titik
kemungkinan yang menghubungkan antara berbagai jumlah suatu barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Pergeseran dan pergerakan kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran disebabkan oleh perubahan harga barang atau itu sendiri dengan sifat ceteris paribus. Misalnya, kenaikan harga beras akan menyebabkan kenaikan jumlah beras yang ditawarkan. Perubahan tingkat harga barang itu sendiri akan menyebabkan perubahan jumlah yang ditawarkan. Pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran disebabkan oleh faktor-faktor selain harga barang atau jasa sendiri, seperti harga barang atau jasa lain, harga faktor produksi, teknologi, dan masih banyak lain. Perubahan faktor-faktor lain selain harga barang itu akan menyebabkan perubahan penawaran yang dilambangkan dengan S atau supply. Ketiga, keseimbangan pasar atau market equilibrium. Keseimbangan pasar adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu adalah harga di mana konsumen atau produk itu menambah atau mengurangi barang yang dijual atau dibeli. Kita bisa menyebut harga keseimbangan hanya jika permintaan dan penawaran ada pada titik yang sama, tidak lebih dan tidak kurang. Karena jika harga ada di bawah harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan permintaan karena permintaan akan meningkat akibat harga yang rendah yang penawaran menurun. Dan sebaliknya, jika harga pasar melebihi harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan penawaran. Tetapi konsumen enggan membeli atau membeli jumlah permintaan menurun. Untuk mencapai sebuah keseimbangan harus ada yang dilakukan. Biasanya pemerintah mengintervensi dengan beberapa kebijakan agar keseimbangan pasar selalu terjaga. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah seperti pengendalian harga. Tujuan dari pengendalian harga adalah untuk melindungi konsumen atau produsen. Untuk kontrol harga yang paling umum digunakan adalah penetapan harga dasar atau price floor dan harga maksimum atau price ceiling. Harga dasar atau harga terendah atau price floor. Kebijakan ini dijalankan pemerintah saat ada barang atau jasa yang harga jualnya terlalu rendah hingga dapat merugikan produsen yang menjual barang atau jasa tersebut. Untuk membantu mengurangi kerugian, maka pemerintah menetapkan harga jual terendah barang atau jasa tersebut. Walaupun namanya harga terendah, tapi pemerintah akan menetapkan harga di atas harga itu. Nah, karena kebijakan ini biasanya penjual akan memanfaatkan situasi dengan menawarkan lebih banyak, hingga akan ada kelebihan penawaran atau excess supply. Kalau ada kelebihan begini, pemerintah akan membeli kelebihannya, kemudian disimpan dan dijual kemudian hari. Harga tertinggi atau harga maksimum atau price. Kalau yang ini kebalikannya dari harga minimum. Pemerintah menetapkan harga jual tertinggi hingga barang atau jasa masih bisa dibeli oleh konsumen secara wajar. Harga tertinggi di sini adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah dan itu merupakan patokan harga tertinggi yang diperbolehkan. Jadi, produsen boleh menjual di bawah atau sama dengan harga itu, tapi tidak boleh melebihi harga tersebut. Nah, kalau kebijakan ini nantinya akan menghasilkan kelebihan permintaan, hingga nantinya akan ada kekurangan pasokan barang atau jangkaan ataupun short. Cara paling mudah untuk menangani hal ini adalah dengan menjaga ketersediaan dan mengimpor barang atau mendorong penipuan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.